Sebab kami percaya dan kami yakin bahwa Engkau, Yesus, satu-satunya Allah yang layak kami sembah dan layak terima segala pujian dan hormat. Terima kasih Tuhan Yesus. Jehovah is your name. 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 Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. 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 Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. If he dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will he clothe you? How much more will he clothe you? If he watches over every sparrow, how much more does he love you? How much more does he love you?
are enough. You are enough. Jireh, you are enough. You're more than enough for me. Jireh, you are enough. I will be content in every circumstance. Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Shalom warga kerajaan, kembali kita berjumpa dalam Voice of Victory hari ini. Dan memasuki bulan September ini kita masuk dalam tema yang baru, tentunya dengan Leading as Influencer in My Community. 2 bulan kemarin mulai dari keluarga, gereja, dan bulan ini kita start dengan komunitas. Dan saya percaya bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ditentukan untuk kita menjadi dampak dan membawa dampak bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28 mengatakan, sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Komunitas adalah lingkup lebih luas dan lebih besar daripada keluarga dan gereja. Dan setiap daripada kita pasti akan hidup dalam sebuah komunitas. Baik komunitas dalam keluarga sendiri pun ada komunitas, misalnya komunitas arisan keluarga, ya kan? Kemudian ada pertemuan keluarga besar, kemudian ada komunitas seperti di dalam gereja. Kalau dalam gereja kita ada KK, komunitas kerajaan. Kalau di luar ada komunitas hobi-hobi, saudara. Macam-macam olahraga atau apapun, berbagai macam bentuk komunitas ada di luar sana. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai gereja, kita harus bisa dan memasukkan diri kita ke dalam sebuah komunitas. Karena memang manusia pada dasarnya diciptakan menjadi makhluk sosial. Artinya kita tidak bisa hidup sendiri dan kita pun membutuhkan orang lain ataupun kita menjadi dampak, menjadi pengaruh bagi orang lain. Nah, tujuan kita hidup berkomunitas bukan hanya kita menghabiskan waktu di dalamnya, tetapi kalau seperti dalam Matius pasal yang ke-20 tadi dikatakan bahwa bagaimana setiap kita harus melayani setiap orang atau sesama kita yang ada di dalam komunitas tersebut dan membawa mereka ke dalam pengenalan akan Kristus. Ini adalah tujuan sesungguhnya bagaimana kita harus hidup di dalam komunitas. Bukan cuma sekedar melayani saja, tetapi kita harus melayani setiap orang dalam komunitas tersebut dalam pengenalan akan Kristus dan kehidupan kita menjadi kesaksian. Kesaksian akan kebaikan Tuhan, kesaksian akan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat dan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita harus menyaksikan itu kepada banyak orang. Amin. Dalam kerajaan Allah ada keselamatan. Dalam kerajaan Allah ada kuasa yang dinyatakan atau dimanifestasikan dan dikerjakan dalam hidup kita, yang bisa kita sharingkan, yang bisa kita bagikan kepada banyak orang dalam komunitas tersebut. Ada nilai-nilai atau budaya kerajaan yang kita bisa bagikan. Karena kita terlebih dahulu menghidupi nilai-nilai tersebut, maka kita bisa membagikan nilai-nilai kerajaan Allah tersebut kepada komunitas kita. Panggilan kita adalah menjadi garam dan menjadi terang. Sifat garam itu bisa dirasakan, sifat terang adalah bisa dilihat. Oleh karena itu kalau Tuhan mengatakan kamu adalah garam dan kamu adalah terang dunia, artinya seluruh perbuatan kita, saudara, harus bisa dirasakan dan dilihat oleh banyak orang. Amin. Tentunya kalau Alkitab mengatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Artinya seluruh kehidupan kita, saudara,
perbuatan baik Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita harus bisa dirasakan dan dilihat oleh orang lain. Amin. Ada 3 hal, saudara, yang saya sampaikan pagi hari ini dengan cepat untuk bagaimana kita membawa atau memberikan pengaruh kerajaan di dalam komunitas. Yang pertama, hukum terutama, dan kedua yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan dalam Matius 22 ayat 37 dan 40 sampai 40, dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ada satu kalimat yang menarik yang selama ini mungkin kita lewati dan nggak kita anggap penting, saudara ya. Di ayat 39, perkataan itu dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Saya cermati kata-kata ini dikatakan yang sama dengan itu. Artinya apa? Mengasihi sesama itu bobot dan nilainya harus sama dengan mengasihi Tuhan. Jadi kita nggak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap, tapi kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Itu namanya omong kosong. Itu namanya kita munafik. Tetapi yang Tuhan katakan dan ajar kepada kita adalah mengasihi sesama itu nilainya sama dengan kita mengasihi Tuhan. Sesama artinya suami, istri ya saudara ya, mertua, orang tua, anak, keluarga, saudara, rekan kerja, teman, tetangga. Bahkan yang paling ekstrim dikatakan oleh Yesus adalah musuh atau orang yang menjahati kita pun kita harus mengasihi mereka. Bobot kasih kepada sesama harus sama dengan kita mengasihi Tuhan. Amin. Yang kedua, menjadikan Kristus yang wujudnya adalah kasih termanifestasi dalam kehidupan kita. 2 Korintus 3 ayat 2 dan sampai 3 mengatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh Allah yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Artinya kita adalah suratan Kristus, di mana bukan lagi hanya sekedar ayat-ayat yang kita sharingkan, tetapi bagaimana firman itu telah menyatu dengan kita dan menjadi daging dalam kita, sehingga semua orang bisa melihat, semua orang bisa merasa bahwa Kristus hidup di dalam kita. Wujudnya apa? Kasih. Makanya kasih kepada Tuhan harus bisa termanifestasi kasih kepada sesama. Dalam komunitas ada banyak orang. Dalam sebuah komunitas ada berbagai macam karakter orang. Ada yang suka sama kita, ada yang gak suka sama kita. Tapi bagaimana hati kita harus bisa mengasihi mereka semua. Amin. Yang ketiga, sebagai seorang putra kerajaan Allah, hidup kita harus digerakkan oleh belas kasihan yang adalah representasi dari kerajaan Allah. Tanpa belas kasihan atau belas kasihan Tuhan, tidak mungkin kita bisa melayani sesama kita. Ingat saudara, mengasihi Tuhan atau melayani Tuhan, poinnya harus sama dengan waktu kita mengasihi sesama atau melayani sesama. Gak boleh Tuhannya lebih, sesamanya nggak bisa saudara ya. Jadi porsinya, nilainya, bobotnya semua harus sama. Dan itu kita membutuhkan yang namanya belas kasihan Tuhan. Matius 5 ayat 7 mengatakan berbahagialah orang yang murah hatinya, dipenuhi oleh belas kasihan, karena mereka akan beroleh kemurahan Tuhan. Hari ini mari kita berdoa minta sama Tuhan hati yang baru, roh yang baru. Kita minta hati yang lembut, hati yang taat supaya firman itu hidup dalam kita dan termanifestasi dalam hidup kita, sehingga orang-orang dapat melihat dan orang bisa merasakan pribadi Kristus dalam hidup kita dan kita menjadi berkat bagi komunitas kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk Kau senantiasa penuhi hati kami saat ini dengan hati yang baru, roh yang baru, hati yang lembut, hati yang taat kepada firman Tuhan, supaya Tuhan hidup kami boleh dirasakan dan dilihat oleh banyak orang, bahwa Tuhan Kau ada dalam kami, Kau tinggal dalam kami, pribadi Kristus termanifestasi dalam hidup kami. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai kami Tuhan, untuk kami menjadi berkat dan membawa pengaruh kerajaan Allah
kepada setiap komunitas dimanapun kami berada ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.